Halo guys, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Romano Suarez, mahasiswa kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 6. Kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan hasil makalah saya untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah Organized Crime. Dan di sini saya ambil judulnya tentang kejahatan terorganisir, pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan terhadap anak dan perempuan. Oke, baiklah. Saya akan membahas tentang apa itu organized crime. Terlebih dahulu, organized crime merupakan suatu tindakan kejahatan yang terorganisasi, di mana kejahatan ini dilakukan oleh komplotan-komplotan yang mengejarkan berbagai bentuk kejahatan, di mana antara kejahatan satu dengan kejahatan lainnya berkesinambungan satu sama lain. Kejahatan terorganisir adalah kategori pengelompokan transnasional, nasional atau lokal dari perusahaan yang sangat tersentralisasi dan dijalankan oleh para penjahat untuk terlibat dalam kegiatan ilegal yang paling umum untuk mencari keuntungan masing-masing. Oke, berkaitan dengan topik saya, pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan, especially women and children. Hal ini terjadi karena perempuan dan anak adalah manusia yang paling rentan terhadap perlakuan kekerasan pada umumnya dan korban perdagangan orang, pada khususnya perempuan dan anak berada pada posisi yang sangat berisiko. Perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan yang sulit diberantas dan dianggap oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ditinjau dari aspek hak asasi manusia HAM, perdagangan orang khususnya perempuan dan anak adalah merupakan pelanggaran berat HAM karena korban dirampas hak asasinya dan diperlakukan seperti barang dagangan yang dapat diperjualbelikan dan dipindahkan, bahkan terkadang berisiko pada kematian. Karena kita melihat bahwa zaman sekarang ada banyak modus atau penipuan seperti media sosial atau penipuan yang lain-lain untuk memanfaatkan seseorang untuk melakukan berbisnis. Modus operandi lainnya yaitu berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Misalnya, anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan. Mereka bahkan janji untuk disekolahkan. Korban yang direkrut dibawa ke tempat transit atau ke tempat tujuan sendiri atau dalam rombongan menggunakan pesawat terbang, kapal atau mobil. Tergantung pada tujuannya, biasanya agen atau calon ikut menyertai mereka dan menanggung biaya perjalanan. Untuk tujuan ke luar negeri, korban dilengkapi dengan visa turis, tetapi seluruh dokumen kemudian dipegang oleh agen, termasuk dalam perdagangan masalah keuangan. Bahkan seringkali perjalanan dibuat memutar untuk memberi kesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit bagi korban untuk kembali pulang ke tempat asalnya. Perbudakan selama ini banyak masyarakat menganggap bahwa perdagangan orang hanya terbatas pada bentuk posisi saja. Padahal dalam kenyataannya
mencakup banyak hal yang merupakan bentuk lain dari kerja paksa. Oleh karena itu, isu perdagangan orang sekarang ini menjadi isu besar yang menarik perhatian masyarakat luas, baik regional maupun internasional. Masalah perdagangan perempuan dan anak di berbagai negara, terutama negara-negara berkembang, telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu upaya PBB untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang adalah dengan mengeluarkan Konvensi tentang Transnational Organized Crime atau TOC. Pada dasarnya, tindak pidana perdagangan orang selain sifatnya sebagai kejahatan internasional atau transnasional dan dilaksanakan secara terorganisasi, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan bagi suatu bangsa dan negara. Untuk itu perlu ada harmonisasi pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional, serta memberikan sanksi bagi pelaku perdagangan orang. Pada khususnya, harmonisasi dalam pengertian yang sempit mempunyai makna usaha bersama untuk menyamakan pandangan penilaian atau langkah tindakan guna mencapai tujuan atau target bersama. Kesimpulan dari saya, untuk mencegah masalah tersebut harus membutuh komitmen dari setiap masyarakat atau setiap lingkungan untuk mencegah hal tersebut, karena hal itu kita melihat bahwa itu sangat merugikan diri seseorang, bahkan merugikan hidup orang tersebut. Makanya dari saya sebagai kriminolog melihat bahwa hal itu tersebut harus mencegah dan diakurat oleh masyarakat yang di sekitar dan lingkungan tersebut. Dan saya melihat bahwa kalau setiap masyarakat ada komitmen, pasti hal tersebut akan mengurangi risiko pada anak, terutama perempuan tersebut. Karena anak dan perempuan juga ada hak untuk hidup, ada hak untuk hidup bebas, ada hak untuk mendapat pendapat dari orang lain, dan mereka juga butuh motivasi dari lingkungan tersebut. Dan sebagai masyarakat harus bekerja sama dengan oknum aparat kepolisian untuk mencegah kejahatan terorganisir, terutama kejahatan yang dilakukan oleh anak dan perempuan tersebut. Oke, baiklah, ini hasil makalah saya dan hasil presentasi saya. Saya rasa kalau ada kesalahan, saya minta maaf, karena kita manusia melahir dari kesalahan, belajar dari kesalahan untuk mendapat hasil yang bagus. Pertama kali kita lewat dari proses kesalahan. Oke, baik, pada kawan-kawan yang semua dan orang-orang semua yang menonton video saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak.